nomor telepon, kemudian juga dan emailnya, dan data lengkap dari pekerjaan sekarang. Kemudian yang di sini nanti yang dicentang adalah yang sertifikasi. Jadi sertifikasi ini kalian centang ya, dicek. Kemudian ini adalah daftar unit kompetensi yang sesuai dengan kemasan, artinya nanti ini yang akan kita ujikan ya berdasarkan dari unit-unit dan judul unit ini. Ini semuanya kita ambil dari SKKNI atau standar khusus atau standar internasional dari SKKNI ini. Kemudian yang di sini ada bukti persyaratan pemohon. Ini sesuai dengan yang saya share kemarin, yaitu ini mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi atau yang sudah lulus, ya itu boleh. Kalau yang sudah lulus, mohon untuk nanti dicantumkan di sini. Misalkan nomor 3 itu adalah berarti transkrip ya, transkrip. Kalau misalkan yang sudah lulus ya, bagaimana dengan yang belum lulus? Maka yang belum lulus digunakan 2 KHS, yaitu KHS semester yang mengandung mata kuliah penyuluhan dan KHS terakhir. Jadi ada 2. Saya ulang untuk KHS, yaitu KHS semester yang mengandung mata kuliah penyuluhan pertanian. Saya nggak tahu itu apakah semester 5 atau semester 6. Dan semester terakhir, karena kita ingin mengetahui jumlah IPK-nya terakhirnya berapa. Kemudian nanti di sini akan kita cek apakah ini memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kualifikasinya. Kemudian persyaratan yang selanjutnya kemarin apa saja yang sudah kita kirimkan? Selain KHS. Ada KTP ya, sudah. Kemudian apa lagi? Sertifikat yang berkaitan dengan agribisnis, Pak. Berkaitan agribisnis. Ya, sertifikat yang berkenaan dengan agribisnis nanti kalian tuliskan di sini, itu sertifikat apa saja. Kalian tuliskan di sini, kemudian nanti akan kita verifikasi apakah itu masuk dalam kategori yang memenuhi syarat untuk kegiatan uji kompetensi ini atau tidak. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai persyaratan? Pak mau tanya, Pak, terkait sertifikat ini, Pak. Misalkan tidak menyantumkan sertifikat gimana, Pak? Sertifikat itu diusahakan ada ya, karena untuk mengetahui bahwa nanti itu bisa memenuhi syarat untuk ikut ini atau tidak, begitu. Jadi diusahakan aja. Biasanya kan kalau di mata kuliah kita itu kan salah satunya ada mungkin mata kuliah standarisasi atau apa yang di situ pasti mahasiswa mendapatkan sertifikat itu ya. Dan diusahakan sertifikat yang berkenaan dengan kegiatan ini, kegiatan penyuluhan kalau bisa. Karena itu menandakan bahwa Anda itu layak untuk kita uji gitu. Dan itu menjadi bahan pertimbangan kita apakah nanti Anda dinyatakan kompeten atau tidak, itu berdasarkan dari situ. Pak, mau tanya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, silakan. Ini kan kemarin pas sertifikat dari standarisasi itu masa ujinya itu udah expired, Pak. Gimana? Oh iya, nggak apa-apa. Disampaikan aja, nggak apa-apa. Baik, Pak. Yang berkenaan dengan penyuluhan lebih kita utamakan ya, karena kita mau ngecek apakah memang sesuai dengan kualifikasi yang kita harapkan. Oke, ada pertanyaan lagi terkait dengan persyaratan pengisian APL 01 aplikasi 1? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Ya, nanti yang isi ini tolong ditandatangani nama pemohonnya di sebelah sini namanya. Misalkan ditulis di sini siapa? Agus. Gitu ya. Ditulis nama lengkapnya. Kemudian di sini ditandatangani. Kemudian yang di sini nanti diisi oleh admin LSP-nya.
ya, dan ditandatangani oleh LSP nanti. LSP itu apa? LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Baik, jadi di sini APL 01. Clear ya? Jadi nanti ini yang ditulis di sini itu wajib dilampirkan. Kayak misalkan foto, itu kemarin kan kita minta ya, ukuran berapa kemarin, itu mohon untuk juga dilampirkan nanti. Jadi foto, kemudian fotokopi KTP, itu minta tolong untuk dilampirkan ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Kurikulum vitae juga tolong dicantumkan. Kurikulum vitae kalian buat semenarik mungkin, gitu ya. Jadi sesuaikan bahwa kurikulum vitae itu selengkap mungkin. Cuman ya standar kurikulum vitae tidak membual ya, artinya memang itu yang sudah dilakukan dan menunjukkan siapa Anda sebenarnya itu dari kurikulum vitae. Kemudian form APL 01, APL 02 ini harus juga di-print nantinya. Ini jadi pada saat nanti tanggal 28 itu kalian sudah menyerahkan. Jadi menyerahkan kepada asesor. Asesor itu siapa? Jadi ada asesi, ada asesor. Asesi itu adalah kalian, ya, peserta yang akan diuji kompetensinya. Sementara asesor itu adalah orang yang menguji. Orang yang menguji orang yang menguji peserta uji kompetensi. Itu jadi disebut dengan asesor. Jadi kalian itu adalah asesi, kemudian nanti Bapak Ibu dosen dan juga PLP teknisi itu menjadi asesor. Jadi saya ulang, itu ada persyaratannya ada sekitar 7 poin. Yang pertama adalah mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi, baik yang itu sudah lulus ataupun yang belum lulus, dan minimal mendapatkan nilai C pada mata kuliah penyuluhan pertanian ya. Kemudian ada fotokopi KTP dan foto berwarna ya, foto berwarna ukuran 3x4 3 lembar, kemudian ukuran 4x6 2 lembar, itu tolong nanti dicantumkan, dilampirkan. Kemudian fotokopi sertifikat yang berhubungan dengan agribisnis atau lebih spesifikasinya ke penyuluh pertanian. Ada kurikulum vitae yang terakhir dan juga form APL 0102 ini. Jadi ini untuk yang APL 01. Ya, nanti yang sekali lagi ini nanti yang harus dicek adalah sertifikasinya. Yang selanjutnya saya akan share untuk yang APL 02. Aplikasi form yang kedua. Nah, yang APL 02 ini, yang APL 02, kalian nanti baca dengan dan pahami ya setiap elemen ini, karena ini yang akan nanti kita ujikan. Jadi ada berapa ini? Ada banyak ya. Ada sekitar 11 lembar di sini. Nanti kalian pahami mulai dari yang pertama. Di sini misalkan ada elemen melakukan tindakan secara konsisten. Ini kalian baca misalkan, dapatkah saya melakukan tindakan secara konsisten sesuai dengan norma hukum, sosial, budaya, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat? Ini kalian centang yang K semua. Ya, artinya K itu kompeten. Ya, jadi sini dicentang, ya. Kemudian ini juga dicentang, ini dicentang semua. Jadi begini ya, bisa dipahami. Jangan ada yang dicek yang BK. BK ini artinya belum kompeten. Jadi jangan ada yang mengecek seperti itu. Karena kalau nanti misalkan ada ketemu satu saja yang belum kompeten, berarti Anda tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan uji kompetensi. Karena ini masih asesmen mandiri. Jadi kalian di sini mengakses, jadi kalian menguji diri kalian sendiri, apakah kalian kompeten atau belum kompeten. Jadi kalau diri sendiri aja belum kompeten, ya tidak bisa diujikan oleh orang lain. Jadi di sini yang kalian cek adalah yang K semuanya.
Jadi kompeten-kompeten semuanya ya, sampai yang terakhir nanti kalian centang semuanya. Kemudian bukti yang relevan nanti disesuaikan di sini. Di sini ditulis dengan yang APL 01 tadi. Kan ada 6 atau berapa gitu ya. Nanti ditulis ya, sesuai dengan ini. Sesuai dengan bukti persyaratannya. Kalau misalkan kalian nulisnya ada 4, maka ditulis 1, ya, 2, 3, 4. Begini ya, bukti relevannya. Nah, ini di apa namanya? Ditulis secara manual menggunakan pulpen. Jadi semuanya ini menggunakan pulpen. Jadi sekali lagi, nanti yang kalian centang adalah yang K, kemudian bukti relevannya disesuaikan dengan persyaratan sebelumnya. Persyaratannya itu ada berapa? Kalau kalian misalkan, oh ternyata sertifikat nggak punya misalkan, kemudian fotokopi KTP nggak ada, maka di situ misalkan ada 3, maka cuma 1, 2, kemudian 3, seperti ini. Jadi kalau misalkan ada 6 ya dituliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hingga yang terakhir itu sampai pada tanda tangan biasanya ya. Nah di sini nama asesi itu adalah nama kalian. Nanti ditulis namanya asesi siapa di sini. Misalkan tadi namanya siapa, Agus gitu ya. Tanggal asesinya, tanggal asesmennya adalah tanggal berapa? Tanggal 28 Juni 2022. Kemudian di sini kalian tanda tangani ya, sesuai dengan tanda tangan kalian. Tidak boleh diwakilkan, tidak boleh atas nama. Dan ini nanti diisi oleh asesor. Asesornya itu pengujinya. Ya, siapa nanti kita sudah bagi. Ya, ditandatangani apakah nanti ini dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan. Artinya dilanjutkan berarti nanti bisa dilanjutkan untuk uji kompetensi. Sementara yang tidak dapat dilanjutkan maka Anda dinyatakan tidak dapat untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi kita lihat nanti dari hasil ini. Jadi kalian centangi semua yang ini, ya dicentang yang K, ya. Centang yang K, baru kemudian ditulis sesuai dengan buktinya. Bisa dipahami untuk APL 02, aplikasi asesmen mandiri. Silakan jika ada pertanyaan. Gimana untuk yang lain? Wajib tulis tangan semua ya, Pak? Iya, ditulis tangan. Baik. Diusahakan tidak ada salah tulis ya. Jadi tidak boleh ada salah tulis nih, Mas Mbak. Oke, clear untuk APL 02? Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke form selanjutnya. Yang saya akan coba untuk jelaskan, yaitu tentang lembar persiapan. Jadi ada 4 dokumen nanti yang menjadi syarat untuk kelulusan dari uji kompetensi, yaitu menyusun kegiatan dari penyuluhan pertanian, ya, kemudian nanti ada lembar persiapan, kemudian juga akan ada sinopsis gitu ya. Itu yang harus nanti kalian ini ya pahami. Nah, baik. Nanti untuk yang dokumen pertama sama dokumen kedua itu akan dijelaskan oleh Bu Riza. Sementara nanti yang dokumen ketiga dan dokumen keempat akan dijelaskan oleh saya. Tapi sebelumnya saya tanyakan dulu ke Bu Riza. Bu Riza sudah ready untuk menjelaskan yang pertama atau penjelasan dulu terkait dengan ini?
Holik apa namanya? dulu aja. Nanti saya setelah Pak Holik selesai. Oke, baik. Mungkin saya jelaskan dulu tentang ini, tentang penyuluh pertanian fasilitatornya dulu ya, seperti apa biar ada gambaran ya terkait dengan itu. Nah, jadi dalam penyuluh pertanian itu ada jabatan ya, jabatannya ada 3. Yang pertama itu ada fasilitator, kemudian ada supervisor, dan ada advisor. Yang akan kita ujikan pada kesempatan mendatang atau dalam periode kali ini yaitu uji kompetensi penyuluh pertanian jabatannya sebagai fasilitator. Nah, yang diujikan apa? Yang diujikan adalah yang ada 5 unit kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pertama itu menyusun program penyuluhan pertanian. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu menyiapkan materi penyuluhan pertanian. Kompetensi ketiga yaitu menerapkan media penyuluhan pertanian. Kompetensi keempat menerapkan metode penyuluhan pertanian, dan kompetensi kelima yaitu mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian. Jadi ini bedanya antara penyuluh pertanian fasilitator, penyuluh pertanian supervisor, dan penyuluh pertanian yang advisor. Nah, nanti yang akan kita ujikan yaitu yang 5 ini. Nanti untuk yang menyusun program penyuluhan pertanian itu yang harus kompeten yaitu ini, memetakan potensi dan permasalahan agribisnis, kemudian menyusun konsep program penyuluhan pertanian, kemudian mendokumentasikan program penyuluhan pertanian. Nah, ini aspek pengetahuan, ini semuanya itu ada di SKKNI ya. Nanti kalau kalian misalkan searching aja SKKNI penyuluhan pertanian fasilitator, nah itu sudah muncul di internet gitu ya. Dan itu yang dokumen yang nanti bisa kalian pelajari. Jadi nanti akan ada 4 dokumen. Ya, dokumennya ini sesuai dengan dokumen yang di awal tadi. Ya. Meskipun di sini ada 5 materi ini, cuma nanti akan ada 4 dokumen ya. Ada beberapa yang dijadikan 1 di sini. Kemudian karena saya dapatnya adalah yang 3-4, sementara yang 1-2 nanti dijelaskan oleh Bu Riza, maka saya akan menjelaskan tentang sebentar saya cek dulu. Ini sudah tentang sinopsis penyuluhan pertanian. Nanti kalian diberikan 4 lembar dokumen. Ini contoh yang punya saya dulu untuk kegiatan ujian kompetensi. Jadi nanti yang di sini ini kosong ini dikosongi. Nanti kalian yang diminta untuk mengisi. Ini misalkan begini. Nah ini. Jadi ada sinopsis penyuluhan, nanti judul materinya apa, bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir gitu ya. Nah ini. Mohon maaf jadi, Pak. Ya. Gambarnya masih belum muncul ya? Belum muncul ya? Iya. Yang lain juga sama? Yang lain kelihatan? Iya Pak. Belum Pak. Belum muncul ya, sebentar. Gimana? Sudah kelihatan? Belum Pak. Ini kok kita nggak ada yang dapat juara nasional ya? Iya,
Sebentar ya, di sini juga ini your screen sharing is paused. Oke, gimana? Sudah Sudah kelihatan, ya? Pak. Baik, jadi nanti ini bagian saya sinopsis penyuluhan ya, sama yang nanti ada evaluasi. Nanti yang 1-2, dokumen 1-2 sama Bu Riza, ini karena nanti kalian harus membuat 4 dokumen. Saya ke bagian yang dokumen yang ketiga dan 4 ini menjelaskan. Nanti kalian diminta untuk menjelaskan tentang satu judul untuk yang sinopsis ya, sinopsis. Ada judul materi, nanti kalian tentukan materinya itu materi tentang apa. Kemudian ada bagian awal, ada bagian utama, dan yang terakhir adalah ada bagian akhir. Nah, yang bagian judul ini diisi judul materinya apa? Kalian misalkan mau menyuluh tentang apa? Ya, di sini contohnya adalah pengeringan gabah menggunakan metode yang baik dan benar. Jadi menyuluh ini kan rencana ya, rencana kegiatan penyuluhan. Menyuluh di situ jangan yang muluk-muluk gitu. Jadi yang disesuaikan dengan kondisinya. Disesuaikan dengan kondisinya yang akan kalian suluh itu pertama nanti kalian pada saat uji kompetensi kalian sudah harus menentukan daerah atau lokasi wilayah di mana kalian akan menyuluh. Ini kalau standarnya dari level fasilitator ya itu biasanya satu kecamatan. Jadi nanti kalian tentukan kecamatan mana. Jadi kalian sudah tahu gambaran dari kecamatan itu, kondisi pertaniannya seperti apa. Ya. Jadi nanti kalian sudah harus ready tentang data-data dari pertanian yang ada di sana. Jadi ketika diuji kompetensi kalian tidak kosongan gitu ya. Jadi kalian nanti sudah mulai siap untuk menyiapkan data-data. Misalkan di sini judul materinya adalah pengeringan gabah menggunakan metode yang baik dan benar. Kemudian bagian awalnya ini dikasih gambaran umum di mana jumlah petani, ya saya besarkan di sini, jumlah petani padi sebanyak 74% dengan luas lahan 350.000 hektar. Dengan produktivitasnya yang tinggi yaitu rata-rata 6,5 ton per hektar per tahun. Jadi permasalahan yang dialami oleh seluruh petani adalah belum menguasai metode pengeringan gabah yang baik, sehingga menyebabkan renjahnya harga jual gabah kering giling dikarenakan kadar air yang masih tinggi yaitu 20-22%, di mana kadar air yang baik yang diinginkan oleh industri adalah 13-15%. Ini awal yang nanti akan disampaikan gitu ya. Jadi bagian awal di sini ini harus tergambar dengan jelas. Tergambar dengan jelas itu based on data. Jadi semuanya berdasarkan data. Sehingga nanti ketika kalian melakukan uji kompetensi, pastikan bahwa kalian sudah pegang data. Ya, data jumlah petaninya berapa di sana gitu. Kemudian data luas wilayah lahan pertaniannya. Kemudian juga lahan yang misalkan kalian fokusnya ke hortikultura, maka nanti kalian harus pegang data-data tentang hortikultura. Kalau misalkan fokus ke tanaman padi, maka fokus pada data-data di tanaman padi gitu. Termasuk jumlah petaninya berapa, kemudian di sana produktivitasnya berapa gitu. Jadi berdasarkan dari komoditas ini. Nah, ini contoh untuk bagian awal. Kemudian untuk bagian isi apa? Bagian isi atau bagian utama, nanti ada poin-poin, ini perlu kalian catat nanti ya, yaitu tujuan materi, manfaat materi, uraian materi, dan uraian materi ini yang lebih detail. Ya, uraian materi ini yang lebih detail. Jadi misalkan contoh tujuan materi, tujuan materinya apa? Petani dapat memahami metode pengeringan gabah. Ya.
pengeringan gabah dengan kadar air yang sesuai kebutuhan industri dengan benar. Dengan demikian diharapkan petani mampu dan mau menerapkan metode pengeringan gabah yang baik. Jadi di sini pastikan ini ya. Jadi apa dulu tujuannya? Kemudian kalian tulis ini, jangan lupa. Dengan demikian diharapkan petani mampu dan mau apa gitu. Jadi ini penting. Ini keyword-keyword yang perlu kalian catat. Jangan lupa ya. Nanti perlu kalian catat di sini. Mampu dan mau ini menjadi keyword. Kalau tadi fokusnya penyuluhannya adalah tentang metode pengeringan yang baik dan benar. Sehingga nanti harapannya apa? Petani mampu dan mau menerapkan metode. Nah, di situ ini keywordnya. Kemudian manfaatnya ya, kalian tuliskan manfaatnya. Manfaat materinya apa? Penggunaan metode pengeringan gabah yang baik dapat meningkatkan mutu beras. Ya. Kemudian penggunaan metode pengeringan yang baik ini dapat meningkatkan harga jual gabah. Kalau misalkan metode pengeringan itu berhasil dilakukan, atau misalkan gampangannya ketika nanti kalian melakukan kegiatan penyuluhan itu dan berhasil penyuluhannya, ketika petani itu mampu dan mau menerapkan apa yang sudah kalian suluh misalkan, nah itu impact-nya apa nanti kira-kira? Nah di situ, itu kalian tulis di sini, itu manfaat materinya. Kemudian uraian materi. Uraian materinya ini kalian lebih detail di sini. Nanti materinya mau apa? Mau menjelaskan tentang apa kegiatan penyuluhan itu. Misalkan di sini cara mengukur kadar air gabah, maka nanti misalkan gini, saya mau bikin dua ini deh, bikin dua kegiatan. Yang pertama adalah cara mengukur kadar air, kemudian yang kedua metode pengeringan gabahnya. Jadi nanti dalam materinya itu dijelaskan cara mengukur kadar air itu dengan cara bagaimana. Oh, cara mengukur kadar air itu bisa menggunakan alat misalkan grain moisture tester. Maka nanti saya menjelaskan kepada petani tentang penggunaan alat grain moisture tester itu untuk menghitung dan mengukur kadar air dari gabah, misalkan begitu. Kalau misalkan mengukur kadar air secara oven gimana? Ya, maka dijelaskan nanti bagaimana cara mengukur dan menghitung kadar air dengan metode oven misalkan. Nah, gitu. Itu yang pertama, materinya tentang apa. Kemudian yang kedua adalah metode pengeringan gabah menggunakan sinar matahari. Maka di sini dijelaskan bagaimana caranya gitu. Bagaimana cara atau metode menjemur gabah secara langsung menggunakan sinar matahari itu tekniknya seperti apa? Cara-caranya seperti apa? Cara ngasih alasnya bagaimana? Nyari terpalnya bagaimana? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir pada bagian akhir kalau misalkan sudah selesai selesai bagaimana kegiatan penyuluhannya itu mau apa saja gitu ya. Maka ditulis di bagian akhir harapannya apa? Pendapatan petani akan meningkat apabila mampu menerapkan metode pengeringan gabah dengan baik dan benar. Nah, ini dituliskan nih di bagian akhir. Jadi kalian mau ngomongkan apa, mau merencanakan kegiatan penyuluhan itu, pertama itu apa saja, apa dulu yang mau disampaikan. Kemudian bagian akhirnya juga harus dituliskan di sini. Apa? Bagian akhirnya itu kalian mau menulis tentang apa, mau menyampaikan apa itu. Nah, di sini ya. Jadi di sini harus diperhatikan. Kemudian di bagian bawah ini dituliskan ya unit kerjanya di mana. Karena ini bagian penyuluhan biasanya itu di BPP ya, Balai Penyuluhan Pertanian mana gitu. BPP Kabat atau BPP Srono atau BPP mana gitu ya. Dan di sini nama kalian dan tanggal kegiatan itu, kegiatan penyuluhan. Yaitu di sini contohnya ini namanya Pak Kur. Gini modelnya. Baik, dari sini ada yang ditanyakan untuk sinopsis. Sinopsis ini yang ketiga ya berarti ya. Bukan yang pertama ya.
Silakan. Jika ada pertanyaan terkait dengan ini. Silakan. Jika ada pertanyaan terkait dengan ini, sinopsis. Gimana? Jelas semuanya terkait dengan sinopsis? Halo? Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan yang dokumen yang keempat yang harus kalian isi nantinya untuk uji kompetensi di penyuluhan pertanian ini. Gimana? Saya ulang sekali lagi pertanyaan saya. Sudah paham tentang bagaimana menyusun sinopsis penyuluhan? Sudah ya? Baik. Jika sudah, maka akan saya lanjutkan ke yang lain. Lanjutnya ke lembar persiapan ya, lembar persiapan menyuluh. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Selanjutnya adalah lembar persiapan menyuluh. Kalau tadi itu adalah sinopsis kegiatan penyuluhan, yang selanjutnya adalah lembar persiapan penyuluh atau LPM. Nah, lembar persiapan penyuluh ini lebih rinci sebetulnya terkait dengan alokasi waktu. Kalau tadi kan tidak ada alokasi waktunya ya, hanya bagian pertama apa, awal apa, kemudian bagian tengah itu seperti apa, dan bagian akhir itu mau apa. Nah, sementara kalau di lembar persiapan menyuluh, ini lebih detail lagi berkenaan dengan waktunya, alokasi waktunya. Jadi misalkan contoh di sini secara general nanti kalian tuliskan judul, tujuan, metode, media atau bahannya, waktu pertemuan dan tempatnya di mana. Nah, ini nanti kalian dapatkan ini kosongan gini. Misalkan ini kosongan seperti ini. Jadi nanti kalian dapatnya judul, tujuan, metode, media. Ini tolong dicatat nanti ini yang harus kalian isi karena jadi seperti ini. Jadi misalkan ini judulnya pengeringan gabah menggunakan metode yang baik dan benar, kemudian tujuannya tadi seperti yang sama ya, seperti yang tadi, mampu dan maunya jangan lupa. Kemudian metodenya dengan apa? Ada ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Maka nanti kalau demonstrasi ada yang harus didemonstrasikan. Bahannya apa saja? Oh, bahannya ada gabah dan beras. Alat bantunya ada laptop, proyektor kalkulator, pengeras suara, dan seterusnya. Waktu pertemuannya ini sekitar 20-30 menit. Misalkan nanti tuliskan ini ya, tuliskan tanggalnya dan berapa lama alokasi waktunya. Ini tempatnya adalah di rumah ketua kelompok tani terong Glatik, misalkan. Ini contoh. Kemudian nanti yang harus kalian isi adalah ada 5 kolom ini, mulai dari nomor, kemudian pokok kegiatan, uraian kegiatan, waktu, dan keterangan. Nah, keterangan ini nanti sebagai tambahan saja ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang perlu ditambahkan, maka letakkan di keterangan saja. Yang pertama, misalkan pendahuluan. Kalian kegiatannya apa? Pendahuluan tadi ngomongkan tentang salam pembuka, perkenalan, menanyakan kabar peserta, pencairan suasana, pengarahan ke judul materi. Itu kira-kira berapa menit? Kalau estimasinya tadi berapa menit ya, itu dipastikan di situ. Oh, 5 menit saja. Kemudian ini salah ini. Kalau tidak sesuai, kalau di sini 60 menit, di sini 20 sampai 30 menit, berarti ini ada kesalahan. Ya harusnya kalau misalkan di sini 60 menit, berarti waktu pertemuan ini estimasinya ini tidak boleh 20 sampai 30 menit. Ya.
Jadi yang kedua ada isi materi. Isi materi nanti ada beberapa poin, ya. Ada beberapa poin, yaitu di sini ada manfaat materi. Manfaat materi nanti kalian tuliskan sesuai dengan yang manfaat yang sebelumnya di sinopsis. Kemudian poin materi apa saja? Poin materinya yaitu di sini contohnya cara menghitung kadar air gabah, kemudian mengeringkan gabah menggunakan lantai jemur, mengeringkan gabah menggunakan terpal atau plastik misalkan. Ini poin materinya. Terus kemudian diskusi dan demonstrasi. Maka nanti mendiskusikan dan mendemonstrasikan bagaimana misalkan cara menggunakan atau cara mengeringkan gabah menggunakan lantai jemur, mengeringkan gabah menggunakan terpal atau plastik. Ini alokasi waktunya sekian menit misalkan. Kemudian yang terakhir di pengakhiran. Pengakhiran ini sesuaikan dengan yang di form yang pertama atau kedua ya, nanti disesuaikan. Itu harus sama di sini. Pendapatan petani akan meningkat apabila petani mampu dan mau menerapkan metode ini. Ini pengakhiran. Ini berapa menit? Kalau di sini estimasinya berarti ini 70 menit ya. Kalau estimasi di sini 20 sampai 30 menit, ini harusnya di sini 20 menit gitu ya. Ini berarti harusnya begini. Jadi menyuluh itu jangan lama-lama. Ini pertama saya jelaskan itu. Jadi yang misalkan 1 jam lebih gitu ya, itu jangan gitu. Nanti akan dikoreksi oleh asesornya, pengujinya. Ini nyuluh apa kok lama banget? Sementara kan kalau petani itu paling males ketika harus datang penyuluhan karena lama gitu. Itu harus diperhatikan. Sehingga kegiatan penyuluhan itu ya standarnya ya normalnya cuma 30 menit, 40 menit gitu ya. Pak, bagaimana kalau saya nggak cukup waktunya? Ya itu harus diatur supaya kegiatan penyuluhannya berjalan efektif gitu. Karena kan para petani itu males ya kadang kalau misalkan harus meninggal pekerjaannya. Gitu. Karena tidak semua itu mau disuluh gitu. Tidak semuanya mau datang ke balai misalkan atau ke kelompok tani tertentu untuk kegiatan penyuluhan. Maka alokasi waktu ini harus benar sangat-sangat diperhatikan. Kemudian itu saja, tidak ada form tanda tangan di sini. Jadi ini lebih detail pada waktu, kemudian pada poin-poin dari materi yang disampaikan. Oke, ada pertanyaan dari sini untuk lembar persiapan penyuluhan? Silakan. Jika ada pertanyaan. Nanti kalau dengan Bu Riza itu akan dijelaskan tentang rumusan keadaan dan juga dengan rencana kegiatan. Jadi ada 2. Rencana kegiatan, ya, rencana kegiatannya apa saja. Kemudian nanti ada rumusan keadaan. Nah, yang paling penting itu adalah rumusan keadaan. Nanti ketika rumusan keadaannya sudah jelas, ya berapa petani yang hadir, petani muda, petani madya, petani dewasanya berapa. Ini akan dilaksanakan kegiatan penyuluhan itu di mana. Nah, itu nanti akan lebih memudahkan kalian ketika mengisi di form-form selanjutnya, mengisi di dokumen-dokumen selanjutnya. Dan itu. Jadi sekali lagi akan ada 4 dokumen yang harus dikumpulkan dalam kegiatan uji kompetensi nanti. Yang pertama adalah rumusan keadaan, kemudian yang kedua rencana kegiatan, kemudian yang ketiga ada sinopsis, dan yang keempat ada lembar persiapan. Untuk sinopsis dan lembar persiapan menyuluh ini sudah selesai saya jelaskan bagaimana dan apa saja yang harus diisikan. Kemudian yang nanti rumusan keadaan dan rincian kegiatan itu akan dijelaskan oleh Bu Riza. Sekaligus nanti akan dijelaskan tentang materi-materi apa saja yang kiranya akan muncul di dalam kegiatan uji kompetensi nanti. Karena berdasarkan skema itu kita menggunakan sistem untuk pilihan berganda dan juga demonstrasi ini. Karena ini uji kompetensi, jadi harus kompetensi dalam mendemonstrasikan nanti yang perlu ditekankan gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan?
Silakan untuk lembar persiapan penyuluh dan juga sinopsis. Jika tidak ada, langsung saya kembalikan kepada Bu Riza. Bu Riza, silakan Bu Riza. Baik, terima kasih. Saya izin ini bentar ya. Sertifikasi pun konsultan pertanian nggak? Ahmad Ridho, sepertinya angkat tangan. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Iya. Untuk sinopsis dan lembar persiapannya ini Pak, itu diberi waktu berapa hari atau sampai kita melakukan ujian itu Pak? Apa waktu Ya, di hari pada ujian saat itu? ujian saja. Jadi dalam waktu 1 hari itu kalian membuat itu gitu. Tapi sebelumnya kalian harus mempersiapkan pertama tadi wilayah mana dulu yang menjadi objek kajian kalian. Misalkan di Kecamatan Kabat, maka data-data terkait dengan Kecamatan Kabat itu sudah kalian kuasai. Kemudian gambaran misalkan kayak sinopsis, kemudian apa namanya tadi lembar ini ya untuk penyuluhan tadi itu dikerjakan pada saat uji kompetensi, bukan dikerjakan sebelumnya. Jadi itu saya ngasih contoh ketika nanti uji kompetensi itu seperti apa ya seperti itu nanti yang kalian kerjakan dan nanti disampaikan ke dalam kegiatan uji kompetensi itu kepada asesor masing-masing. Seperti itu ya, Ridho. Baik Pak. Bentar ya. Ada lagi? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya persilakan kepada Bu Riza Rahmi Bakhtiar untuk menjelaskan mulai dari rumusan keadaan, kemudian juga rencana kegiatan, serta kisi-kisi materi apa saja yang kiranya nanti diujikan untuk kegiatan uji kompetensi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Holi. Halo, Mas Mbak. Ini masih 43 orang ya. Padahal kan kita harusnya 60. Jadi nanti tolong disampaikan ke masing-masing teman-temannya. Terutama kan kalian udah tahu ya, sudah dapat list ini nggak peserta uji komnya belum? Mohon maaf, Bu Riza. Iya. Suaranya Bu Riza agak noise nggih. Oh, jauh banget ya. Coba. Iya. Kalau gini kedengeran nggak? Halo, halo. Kedengeran, Bu. Kedengeran ya? Udah jelas belum, Rendra? Udah, Ibu. Udah ya? Oke, terima kasih banyak Pak Holi. Terima kasih banyak Mas-mas Mbak dari Agribisnis ya. Selamat sudah terpilih nih menjadi peserta di uji kompetensi atau uji sertifikasi kompetensi bidang penyuluh pertanian fasilitator. Nah, harusnya kan kita totalnya ada 60 orang. Pertanyaan saya, apakah kalian sudah tahu siapa-siapa aja nih yang mendapatkan uji komnya? Udah dapat listnya belum? Sudah, Ibu. Sudah Sudah di-share ya? sama Bu Eva. Udah di-share sama Bu Eva. Jadi nanti minta tolong untuk yang tidak datang di dalam pembekalan ini, diinfokan ya. Apalagi teman-temannya yang kalian kenal baik, tolong diinfokan karena pembekalan ini hanya 1 kali di hari ini saja dan tadi Pak Holik sudah menyampaikan apa-apa yang harus dibawa, apa-apa yang disiapkan gitu kan ya. Beserta nanti pada saat pelaksanaan uji kom, maka seluruh berkas itu harus benar-benar dibawa deh. Jadi kalian datang itu tidak dengan tangan kosong, tapi sudah lengkap semuanya, mulai dari CV-nya, kemudian KHS ya, KHS terakhir, beserta KHS yang menunjukkan sudah lulus mata kuliah penyuluh pertanian. Kemudian ada 4 dokumen, 4 dokumennya itu disempurnakan lagi bisa nanti di saat pelaksanaan uji kom. Kemudian nanti di printnya bersama-sama di agribisnis. Jadi nanti gantian biasanya. Bisa di prodi, bisa di lab dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu belum sebelum saya mulai ke materi yang berikutnya? Masih aman ya?
Oke, jadi ini saya share screen. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Jadi seperti yang disampaikan, kita kan ada namanya pra-assessment. Jadi adalah pra-assessment dan pembekalan. Jadi di pra-assessment ini kami akan menceritakan atau menjelaskan apa sih pentingnya uji kom gitu kan. Jadi di dalam penyuluh pertanian fasilitator itu nanti ketika kalian lulus menjadi alumni dari agribisnis, kami itu mengharapkannya salah satu bidang keahlian yang kalian kuasai itu adalah menjadi penyuluh pertanian yang level fasilitator. Jadi penyuluh pertanian itu sebenarnya ada beberapa step gitu. Yang pertama adalah fasilitator, kemudian yang kedua adalah supervisor, dan yang ketiga adalah advisor. Jadi untuk anak pertanian nih, khususnya agribisnis D4, itu kita itu menginginkan kalian tuh paham bagaimana menjadi seorang penyuluh, khususnya di bidang fasilitator ya. Jadi penyuluh pertanian tapi levelnya masih level fasilitator atau level yang pertama. Ini tadi udah dicatat ya, bisa di screenshot kalau dibutuhkan, karena materi-materi ini nanti saya pastikan dulu apakah bisa diberikan atau tidak. Cuman sekarang saya harap benar-benar diperhatikan, dan kalau ada yang kurang diketahui bisa langsung ditanyakan ya. Ini tadi disampaikan oleh Pak Holik juga sudah. Kemudian pengisian APL 01 dan 02 juga sudah selesai. Nah, sekarang adalah saya memberikan tentang pembekalan materi skema penyuluh pertanian fasilitator. Jadi nanti ketika kalian datang, itu akan dibagi dengan masing-masing asesor. Jadi mahasiswa ini adalah namanya asesi. Kemudian saya, Pak Holik, kemudian nanti ada Pak Kurniawan, kemudian ada Pak Danang, dan sebagainya itu disebut dengan asesor. Jadi nanti sekitar satu asesor itu akan mengakses sekitar 3 sampai 4 asesi. Kedengeran apa berisik sekali ya rasanya? Lumayan berisik, Bu. Lumayan berisik, ya udah saya tak pindah ruangan dulu deh sebentar ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini kebetulan ada rapat prodi, jadi gantian ini deh memberikan materinya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nanti itu satu asesor akan mengakses sekitar 3 sampai 4 asesi. Jadi nanti misalkan kalian akan dipecah-pecah nih, yang udah disampaikan oleh Bu Eva ya. Mungkin kalian udah tahu asesornya siapa dan asesinya siapa saja. Nah, apa sih yang dilakukan pada saat uji kompetensi? Jadi uji kompetensi itu kalian akan diuji nih. Sebenarnya anak-anak ini tuh bisa nggak ya menjadi seorang penyuluh pertanian fasilitator. Nah, berarti nanti ada 4 dokumen utama yang kalian harus kerjakan. Jadi 4 dokumen pertama adalah 3 dan 4 tadi sudah disampaikan oleh Pak Holik ya. Tadi membuat yang namanya sinopsis dan membuat lembar persiapan menyuluh. Nanti yang rumusan keadaan dan rencana kegiatan penyuluhan akan saya jelaskan. Nah, nanti di dalam uji kom itu apa saja yang diujikan. Jadi nanti kami ada namanya pilihan ganda. Jadi ada tes tertulis, pilihan ganda, sekitar beberapa pertanyaan ya. Saya lupa totalnya ada berapa ini.
pertanyaannya. Tunggu, saya sambil cek deh. Jadi total pilihan ganda ini materinya berdasarkan yang saya share pada hari ini dan Pak Holik share pada hari ini. Jadi nanti bisa dipelajarin lagi. Jadi totalnya adalah 50 pertanyaan. Selain pilihan ganda ada 50 pertanyaan, kalian akan mendemonstrasikan. Jadi ada yang namanya pertanyaan tertulis dan demonstrasi. Demonstrasinya adalah mendemonstrasikan keempat dokumen tadi, mulai dari rumusan keadaan, kemudian rencana kegiatan penyuluhan, kemudian sinopsis, sampai ke lembar persiapan menyuluh. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Nah, yang pertama adalah tentang norma. Jadi ini ada beberapa materi yang mau saya sampaikan. Jadi norma itu adalah peraturan yang mengatur tata pergaulan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi yang namanya norma itu biasanya kita akan melihat apakah dia merupakan norma itu bisa kita sebut dengan peraturan yang tidak tertulis gitu. Jadi hal-hal yang dia itu masuk ke dalam peraturan tetapi tidak tertulis, maka itu masuk ke dalam tata pergaulan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian norma itu terbagi menjadi apa saja. Jadi ada norma hukum, kemudian ada norma sosial, ada norma budaya, ada norma agama. Kalau norma hukum itu berarti harus mematuhi peraturan yang berlaku. Kemudian kalau norma sosial itu harus menyesuaikan norma sosial yang berlaku. Kalau norma budaya itu berarti dia akan menyesuaikan dengan adat dan istiadat serta budaya yang ada di dalam suatu daerah. Jadi misalkan norma budayanya adalah tidak boleh nih seorang anak gadis misalnya keluar rumah jam 10 malam. Itu misalkan norma budayanya begitu ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam suatu daerah, berarti ya kita harus menyesuaikan dengan norma yang berlaku di daerah tersebut. Dan biasanya itu nggak tertulis. Kalau kalian sering lihat ini ya, KKN Desa Penari udah pernah lihat ya, itu kan dia ada norma-norma yang peraturan yang sebenarnya itu berada, tetapi nggak tertulis. Jadi dan itu harus ditepati oleh kita yang ada di suatu daerah tersebut. Kemudian ada juga yang namanya norma agama. Oh, norma agama ini jelas ya, harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam suatu agama tertentu. Kemudian di sini ada yang namanya teori hukum murni pada tahun 2006. Jadi ini ada Hans and Kelsen, dia mengungkapkan bahwa ternyata tanggung jawab itu dibagi menjadi bagian. Jadi ada pertanggungjawaban seorang individu. Jadi di sini kalau seorang individu ini dia akan bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sendiri. Ini namanya adalah pertanggungjawaban seorang individu. Nanti kalau saya kecepatan, tolong disampaikan ya. Yang saya sampaikan di sini ini adalah beberapa nanti akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Jadi pilihan gandanya seputaran materi-materi yang saya sampaikan di sini. Kalau demonstrasinya adalah demonstrasi 4 dokumen yang kita sampaikan tadi. Jadi di sini ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Jadi undang-undang ini menyatakan bahwa mengatur seluruh sistem penyuluhan mulai dari pertanian, perikanan dan kehutanan secara holistik. Jadi di sini ada kata-kata holistik, komprehensif dan terpadu. Jadi Undang-Undang Nomor 16 ini mengatur seluruh sistemnya itu secara terpadu. Sehingga ada keserasian antara penyuluhan dengan kelembagaan baik dari kelembagaan pemerintah maupun swasta serta swadaya. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian setelah kita tahu ya, oh ternyata ada norma-norma itu, ada norma agama, norma budaya, norma sosial, kemudian ada norma hukum. Kita kenalan dengan namanya sarasehan. Jadi sarasehan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara bagian yang terorganisir dalam penyuluhan. Atau kita sebut juga sarasehan ini adalah wadah. Jadi kegiatan misalkan untuk berdiskusi, bertukar pikiran antara penyuluh dengan penyuluh yang lainnya. Kemudian tujuannya adalah untuk membahas masalah-masalah yang ada di dalam suatu wilayah tersebut ya, khususnya di bidang penyuluhan pertanian, itu disebut dengan sarasehan. Jadi sarasehan ini ketika
ada beberapa penyuluh ini gabung ke dalam suatu tempat gitu, kemudian mereka itu berbicara gitu, rembuk gitu ya, berdiskusi apa nih yang kadang-kadang kan biasanya itu, misalkan saya penyuluh Desa Macan Putih, kemudian Pak Holik itu adalah penyuluh di Desa Gumitir gitu. Nah, sarasehan itu bisa dilakukan dalam 1 minggu berapa kali. Nah, nanti di dalam kegiatan itu kita saling sharing. Misalkan apa nih masalah-masalah yang saya hadapi di dalam Desa Macan Putih, kemudian di Desa Gumitir itu ada masalah apa. Nah, itu dinamakan dengan sarasehan. Jadi tempatnya atau wadahnya antar penyuluh itu berkeluh kesah atau berdiskusi, saling bertukar pikiran. Sampai di sini bisa dipahami dengan jelas kah? Asesi ini, para asesi agribis nih. Halo, halo. Masih bisa dipahami, Bu. Masih bisa ya? Oke, sip-sip. Kalau gitu. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Oke, kemudian kita next lagi. Jadi ada 3 strategi nih menurut Jim Ivey. Jadi pada tahun 1995, 63 ini ya, lembar ke-63, ternyata disampaikan ada 3 strategi yang diterapkan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Jadi yang pertama adalah perencanaan dan kebijakan, policy and planning, kemudian aksi sosial dan politik, social dan politik action, kemudian peningkatan kesadaran dan pendidikan. Jadi ketika kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, ternyata harus direncanakan dulu. Kemudian kita harus lihat nih, gimana nih aksi sosial dan politiknya. Dan tujuan di dalam peningkatan atau pemberdayaan kepada masyarakat itu adalah kita ingin meningkatkan kesadaran dan pendidikan dari masyarakat sasaran. Jadi kalau kalian nanti sebagai penyuluh, maka ketika sudah tahu nih, oh ternyata memupuk itu yang baik adalah seperti ini, harus tepat dosis, harus tepat ukuran gitu ya, harus tepat waktu, maka tujuan kita adalah untuk meningkatkan kesadaran dari sasaran tadi supaya di dalam melakukan kegiatan pemupukan sesuai dengan standar-standar yang ada. Jadi nggak mubazir gitu ya, dan tidak overdosis juga. Contohnya seperti itu. Kemudian menurut Triguno ada beberapa indikator budaya kerja. Jadi sebenarnya ada kata-kata kunci ya yang bisa kita catat ya. Ada norma, kemudian sarasehan, kemudian tadi ada juga strategi di dalam melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat. Juga ternyata indikatornya itu meliputi yang pertama adalah sikap terhadap pekerjaan, kemudian perilaku pada saat bekerja, kemudian yang ketiga adalah disiplin kerja. Jadi ini 3 hal yang merupakan indikator di dalam budaya kerja. Kemudian ada 4 ciri utama. Jadi 4 ciri utama ini adalah kecerdasan atau intelligence, kemudian kedewasaan sosial dan hubungan sosial yang luas, kemudian motivasi diri dan dorongan berprestasi, serta sikap-sikap hubungan manusiawi. Jadi ternyata seorang pemimpin yang sukses di dalam suatu organisasi itu dia harus cerdas dulu, memiliki intelligence yang baik. Kemudian memiliki kedewasaan sikap. Jadi seorang pemimpin itu harus dewasa dalam sosial, kemudian memiliki hubungan sosial yang luas. Jadi nggak ada ceritanya seorang pemimpin itu nggak punya hubungan yang luas gitu ya, nggak kenal siapa-siapa, itu jarang banget. Karena sebagai seorang pemimpin, dia harus memiliki hubungan yang luas. Kemudian harus mempunyai motivasi diri yang baik, serta harus menjaga sikap-sikap yang baik, khususnya di dalam hubungan antar manusia atau hubungan manusiawi ini. Kemudian pembuatan laporan penyuluhan yang baik, ini ada kayak kita, ini kan rata-rata udah sampai mana nih tahapnya? Udah tugas akhir ya, sepertinya ya. Dan ada yang udah, ini sampai di mana tahapnya rata-rata ya? Mahasiswa ini. Lagi TA ya? Dan ada yang udah lulus kayaknya ya? Gimana Rido? Kayaknya Rido tadi mau jawab ya?
tahap TA, Bu. Oh, tahap TA. Belum ada yang alumni kan? Belum kan? Bagaimana, Bu? Belum ada yang lulus belum kan ya? Masih TA semua ya? Ada Sudah, yang udah lulus, Bu. Sudah. Ada yang itu udah sudah lulus. lulus, Bu. Siapa yang udah lulus? Rido. Oh, Rido udah lulus ya. Tapi baru kayaknya ya. Enggak sih, Rido udah lama juga. Bu. Agus baru kemarin ya? Iya. Oh. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini ya, apa namanya, dapat hadiahnya setelah lulus malah ya. Karena kita mengajukannya kan sebenarnya di sebelumnya untuk kalian yang masih terakhir tapi ternyata udah selesai. Jadi kalau untuk yang udah TA pasti udah tahu nih, ketika kita bikin laporan penyuluhan, pasti ada covernya, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, tujuan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, penutur, dasar pustaka, dan lampiran. Ini beberapa format di dalam pembuatan laporan penyuluhan yang benar. Kemudian yang berikutnya adalah perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan mengumpulkan dan mengolah data potensi. Itu yang pertama adalah instrumen. Jadi ketika nanti kita membuat data potensi wilayah atau rumusan keadaan, kalian kan nanti bikin nih ya di dokumen yang nomor 1. Itu harus tahu dulu potensi wilayah yang ada. Jadi nanti searching, cari ya di BPS, kemudian cari di Kabupaten Banyuwangi.go.id misalnya, atau di desa yang ada, seperti apa sih potensi wilayahnya. Kemudian membutuhkan alat tulisnya, alat komputasi, alat ukur, serta referensi pendukung. Jadi ini itu beberapa hal yang harus diperhatikan nanti ya. Kemudian selanjutnya adalah teknik penulisan laporan kegiatan. Jadi setelah tadi ada formatnya, caranya adalah pertama membuat kerangka laporan dulu. Setelah membuat kerangka laporan, perlu dibutuhkan namanya mengumpulkan data primer dan data sekunder. Setelah terkumpul nih data primer dan data sekunder, baru disusun kegiatannya, kemudian dipresentasikan laporannya, serta evaluasi. Jadi ini sama persis ya, seperti pada saat kita melaksanakan tugas akhir nih. Jadi ada membuat kerangka dulu, mengumpulkan data dulu, kemudian disusun hasilnya, kemudian dipresentasikan, kemudian yang tadi evaluasi, atau biasanya kalau kita biasanya di TA adalah proses bimbingan ya, setelah seminar hasil biasanya ada pembimbingan yang dilakukan oleh masing-masing dosen pembimbing maupun penguji. Kemudian di dalam identifikasi potensi wilayah apa yang akan dilakukan. Jadi ternyata ketika kita ingin melihat bagaimana wilayah itu berpotensi atau tidak, yang pertama adalah kita melakukan pengumpulan data. Jadi setelah datanya diperoleh, baru diolah datanya. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis data. Jadi ini termasuk ke dalam hal-hal yang dilakukan oleh seorang penyuluh pertanian. Jadi nanti ketika kalian terjun misalkan ke dalam satu daerah, kemudian daerahnya itu harus melihat nih, wilayah ini itu memiliki potensi apa sih? Nah, yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data dulu. Jadi setelah data terkumpul, baru bisa diolah dan yang terakhir adalah dianalisis. Kemudian yang selanjutnya, di dalam pengumpulan dan pengolahan data, khususnya dalam level fasilitator, itu ada pedoman penyusunan program penyuluh pertanian. Jadi ini kalian bisa cari ya, pedoman penyusunan program penyuluh pertanian ini. Di sini nanti ada cara-caranya bagaimana menyusun sebuah program penyuluh pertanian. Kemudian ada yang namanya PRA ini adalah Participatory Rural Appraisal. Jadi bedanya kalau PRA ini adalah sebuah teknik untuk mengidentifikasi data primer menggunakan pendekatan partisipatif dan wawancara. Jadi kalau PRA ini dia ada namanya participatory, berarti dia secara partisipatif. Tapi kalau Rapid Rural Appraisal, berarti dia ini datanya adalah data sekunder. Jadi ini bedanya. Kalau PRA itu yang diidentifikasi adalah data primernya, sedangkan kalau RRA ini yang diidentifikasi adalah data sekunder. Nah, dengan cara apa? Kalau yang data sekunder itu bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data wilayah nih. Dari data monografi desa, kemudian dari BPS, dan sumber lain yang mendukung, itu disebut dengan pedoman RRA atau teknik RRA. Tetapi kalau misalkan kita menggali datanya dengan cara
bertanya ya satu persatu untuk melihat bagaimana data yang dibutuhkan. Nah, itu artinya menggunakan teknik participatory rural appraisal. Jadi ini bedanya. Kalau PRA itu data primer, kalau RRA itu data sekunder. Kalau PRA itu berarti kita partisipatif dan melakukan wawancara secara langsung. Kalau RRA itu enggak, jadi kita langsung aja pakai data sekunder, kemudian cari di BPS nih, mana yang data-data mana yang dibutuhkan gitu. Kemudian selanjutnya adalah di dalam menganalisis data. Jadi ada yang mau ditanyakan, Rizky? Oh enggak. Aku mau tanya nih. Oh enggak ya? Jadi Bu. Oh enggak jadi. Oke, saya lanjut lagi. Jadi PRA udah, RRA udah. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisis data. Jadi analisis data potensi wilayah itu adalah kegiatan ya, kegiatan yang berikutnya lagi. Jadi setelah kita dapat apa tuh namanya data-datanya, maka yang dilakukan adalah ini, menganalisis. Ini teori ya. Jadi teori-teori ini tolong dipahami dengan baik. Jadi ada beberapa clue-clue nih yang saya harap kalian bisa paham ya dan bisa masuk nanti. Semoga membantu di dalam pengerjaan uji komnya besok. Kalau ini teori-teori ini biasanya lebih untuk ke yang tes ini deh, pilihan ganda. Tetapi demonstrasinya seperti yang tadi. Nanti saya perdalam lagi yang demonstrasi ini, saya mau fokus ke teorinya dulu aja. Jadi analisis data ini adalah rangkaian penyusunan program penyuluhan. Jadi setelah kita dapat datanya, maka di sini bertujuan untuk merumuskan berbagai pola usaha tani di suatu wilayah. Jadi nanti data potensi wilayah itu akan kelihatan. Di suatu daerah ini sebenarnya desa A, itu komoditas usaha tani yang sesuai itu apa. Kemudian desa B, itu komoditasnya apa. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita ngelihat ya, di suatu wilayah, itu langsung terpetakan, oh macan putih ini terkenal terhadap misalnya kelapanya, kemudian Gumitir itu terkenal dengan kopinya, kemudian misalkan Jambewangi itu terkenal dengan buah naga organiknya. Jadi itu namanya adalah analisis data potensi wilayah. Jadi akhirnya sudah terpetakan gitu, mana-mana yang masuk ke dalam komoditas utamanya. Sampai sini bisa dipahamin ya maksudnya ya. Bagaimana? Bisa saya lanjutkan lagi? Halo, halo. Mana nih suaranya nih? Bisa dilanjutkan. Lanjut Bu, lanjut. Lanjut ya. Oke, makasih banyak ya. Kemudian next. Jadi setelah kita tahu nih, oh ternyata analisis itu kita mau lihat kan, desa ini potensi wilayahnya apa, desa ini potensi wilayahnya apa, terus bagaimana sih tahapannya. Jadi tahapannya, ketika kita menganalisis potensi wilayah, maka kita harus tahu dulu karakteristik lahan dan iklimnya. Jadi nanti salah satu hal yang kalian cari, ini masing-masing orang harus mencari desa yang berbeda-beda. Setiap orang ya, PR pertama yang dilakukan adalah kalian harus mencari desa di Banyuwangi yang berbeda-beda. Dari 60 itu nggak boleh ada yang sama. Ini ada ini nggak? Koordinator nggak? Koordinator di tim udah dibentuk belum ya? Belum dibentuk, Bu. Belum dibentuk ya. Nanti coba rembukan ya, Rendra ya. Sama ber-60 ini silahkan cari koordinatornya yang untuk memudahkan. Kemudian karena kan masih panjang nih, masih ada 9 hari sampai tanggal 29. Jadi kalian silahkan mencari satu orang adalah satu desa yang mau dirumuskan atau dicari potensi wilayahnya. Jadi setiap orang nggak boleh sama nih desa-desa yang ada di Banyuwangi. Dan khususnya di Banyuwangi dulu ya. Jadi misalkan satu orang mau desa Macan Putih dan desa yang kalian rasa enak ketika menjelaskan, karena kan sebagai penyuluh. Nah, setelah dapat desanya, maka yang dilakukan adalah dicari potensi wilayahnya. Jadi potensi wilayah itu apa aja yang dicari gitu. Mulai dari misalkan berapa luas lahannya, kemudian di sana itu terkenal dengan komoditas apa, apakah di sana banyak jagungnya, banyak berasnya, atau banyak padinya, atau banyak kacang tanahnya. Nah, itu dicari
komoditas apa yang banyak gitu ya di daerah tersebut. Kemudian nanti dicari juga tentang berapa orang kira-kira petani yang ada di sana, jumlah penduduknya di desa tersebut itu berapa gitu. Nanti saya berikan contoh rumusan keadaan dan dokumen 1 dan 2 ya. Ini untuk punya pandangan dulu yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan dalam menganalisis potensi wilayah adalah kalian harus tahu karakteristik lahan dan iklim. Jadi di sini bisa diceritakan iklimnya, misalkan di sana curah hujannya berapa, kemudian lahannya bagaimana, itu bisa dimasukkan ke data pendukung. Jadi nanti data-data pendukung itu boleh kalian bawa besok. Jadi kalian boleh bawa, boleh print-printan gitu ya. Jadi ketika ujian, itu diperbolehkan untuk membawa referensi. Jadi referensi itu adalah referensi misalnya data potensi wilayah, kemudian SKKNI, nanti kalian cari ya, SKKNI penyuluh pertanian fasilitator itu juga boleh dibawa. Nanti saya share aja deh di dalam ini ya, di dalam grup, berarti PR saya adalah memberikan skema, kemudian SKKNI, beserta pedoman peraturan tadi ya. Itu kayaknya 3 hal itu yang harus saya share untuk dipelajarin. Nah, kemudian pilihan sistem pertanian dan jenis komoditas. Jadi kalian bisa cari di sana itu sistem pertaniannya apa. Apakah dia monokultur atau tumpang sari, dan banyaknya komoditas yang ditanam itu apa. Nah, itu masuk ke dalam data-data yang harus kalian cari per orang, per individu. Kemudian bagaimana pola usaha taninya. Nah, ini ya, ini juga masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah alur proses penyusunan program desa atau programa desa. Jadi setelah kita menganalisis keadaan, kemudian kita melakukan rembuk tani itu berarti diskusi ya. Kemudian musrenbang ini adalah musyawarah perencanaan dan pembangunan desa. Kemudian penyusunan dan pengesahan programa desa, dan yang terakhir adalah membuat yang namanya RKTPP. Jadi RKTPP ini adalah rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Jadi yang harus diperhatikan sebagai asesi adalah nanti masing-masing anak itu membuat yang namanya program penyuluhan. Jadi nanti goalnya itu adalah kalian menganggap saya, kemudian Pak Holik, Pak Wahyu, seorang asesor ini adalah ini ya, apa namanya istilahnya atasan penyuluh pertanian. Jadi kalian bertugas untuk menceritakan program-program penyuluhan yang mau dilakukan itu dalam 1 tahun itu apa gitu yang mau disampaikan. Gitu. Jadi nanti bukan melakukan penyuluhan kepada petani. Itu satu yang harus diperhatikan. Jadi saya dan asesor ini adalah sebagai atasan penyuluh pertaniannya, gitu ya. Jadi penyuluhan itu kan harus ada ini, skenario. Jadi kalian junior nih, anak penyuluh pertanian fasilitator, level fasilitator, bertugas untuk menceritakan, oh nanti 1 tahun ke depan saya itu membuat program penyuluhan apa, bla 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 gitu. Jadi yang diceritakan adalah program penyuluhannya. Sampai di sini bisa dipahamin ya, maksudnya ya. Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi bukannya kalian misalkan menyuluhkan tentang cara menyemprot dengan baik gitu. Jadi bukan mempraktekkan itu, tetapi menjadi prakteknya adalah seorang penyuluh tadi yang cerita kayak mau bikin proker gitu loh. Nah, seperti itu nanti step-stepnya kegiatan penyuluh pertanian besok itu, syarat uji komnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip penyusunan program penyuluh pertanian. Jadi ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah partisipatif, kemudian bermanfaat, sinergi, kemudian transparan. Jadi ini partisipatif, bermanfaat, sinergi, transparan, kemudian demokratis, bertanggung jawab, bertanggung gugat, kemudian smart itu adalah specific, measurable, actionary, realistic, and time frame. Jadi maksudnya adalah dia itu memperhatikan kriteria yang khas, dapat diukur, dapat dikerjakan sesuai kemampuan, dan memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan. Ini namanya smart. Kemudian ada juga yang namanya ABCD. ABCD ini adalah audience, kemudian behavior, condition, and degree. Jadi perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan aspek kelayak sasaran, mulai dari perubahan perilaku yang dikehendaki, kondisi yang ingin dicapai, serta derajat kondisi yang akan dicapai. Ini adalah beberapa
prinsip penyusunan program penyuluh pertanian. Kemudian yang paling penting di dalam sebuah program penyuluh pertanian adalah pesan. Jadi seorang penyuluh pertanian itu harus bisa menceritakan atau menjelaskan pesan yang apa ya istilahnya ya, tujuan kalian di dalam melakukan kegiatan itu apa gitu. Jadi pesannya apa, goals-nya apa. Jadi ternyata pesan itu bisa berupa pesan kognitif, bisa berupa pesan afektif. Jadi kalau pesan kognitif ini mulai dari pengetahuan, kemudian pengertiannya, penerapan, analisis, dan sintesis. Tetapi kalau pesan afektif ini adalah lebih ke sikap, minat, kemudian nilai, serta bisa tata nilai di dalam sebuah kegiatan penyuluhan. Nah, ternyata pesan penyuluhan itu ada yang dia bersifat persuasif, jadi menganjurkan. Jadi lebih ke kayak, oh sebaiknya seperti ini Bapak Ibu menggunakan dosis yang tepat dosis misalnya. Dan melakukan kegiatan pemupukan harus tepat waktu, itu kan namanya anjuran ya. Jadi kita hanya menganjurkan. Ada juga yang dia bersifatnya instruktif atau larangan. Jadi instruktif atau larangan ini biasanya dimulai dengan kata-kata tidak boleh, jangan. Jadi selalu ada larangan-larangan yang akan disampaikan. Kemudian bisa bersifat pemberitahuan atau informatif. Jadi bersifat memberitahukan saja. Jadi apa nih, gimana caranya supaya petani itu paham dan tahu tentang hal-hal yang harus dilakukan gitu ya secara informatif. Nah itu juga bisa masuk ke dalam pesan penyuluhan. Serta entertaining atau entertainment, hiburan. Jadi misalkan petani itu nggak suka dengan cara kita memberikan pesannya itu saklek atau terlalu formal. Nah itu kalian bisa menggunakan cara-cara yang lebih fun untuk petani ya. Itulah kenapa kadang-kadang penyuluh yang baik itu nggak bisa sekali langsung disampaikan pesannya. Biasanya itu kenalan dulu, misalnya ngopi bareng dulu, kemudian kalian masuk ya ke dalam beberapa kegiatan-kegiatan non formal ya, informal, sosial yang ada, itu baru nanti udah kenal, baru disampaikan pesan-pesan penyuluhan. Biasanya sih seperti itu, jadi nggak sekali langsung melakukan kegiatan penyuluhan. Kemudian yang berikutnya adalah sinopsis. Jadi sinopsis yang disampaikan oleh Pak Holik tadi, apa sih sinopsis itu? Jadi sinopsis itu adalah ringkasan materi penyuluhan pertanian. Jadi ringkasannya itu disebut dengan sinopsis. Nah, ringkasan ini tadi dia selalu berbentuk panjang dan ditulis dalam bentuk narasi. Jadi sinopsis itu ini yang udah dibentuk dalam bentuk narasi. Nah, tujuannya apa sinopsis itu? Ternyata sinopsis ini bertujuan untuk menjadikan lebih singkat, kemudian padat, mudah dipahami, dan terhindar dari bahan-bahan yang kurang relevan dengan topik yang telah ditetapkan. Jadi, dengan adanya sinopsis itu, kita jadi tahu, oh materi yang mau disampaikan ini loh, kemudian padat ya, dan kalau misalkan ternyata ada yang tidak sesuai, bisa langsung diganti gitu ya, itu namanya sinopsis. Jadi dia berupa ringkasan materi, tulisan, itu ada yang disebut juga dengan sinopsis. Kemudian yang berikutnya adalah jadi setelah kita flashback sedikit-sedikit ya, biar ingat. Jadi yang pertama ada norma tadi, kemudian kita tahu bahwa potensi wilayah itu penting banget dilakukan. Kemudian kita akan menganalisis yang namanya potensi wilayah tadi. Kemudian yang terakhir adalah sinopsis ya. Sinopsis adalah ringkasan dari materi yang akan disampaikan oleh seorang penyuluh pertanian tadi. Nah, selanjutnya adalah kegiatan evaluasi. Jadi seorang penyuluh pertanian itu setelah dia melakukan kegiatan penyuluhannya, maka dia perlu ada yang namanya evaluasi. Jadi tujuannya apa? Tujuan evaluasi itu pertama adalah ini, dia harus terukur, instrumennya harus terukur, bersifat sahih. Jadi contohnya alat pengukur adalah menggunakan skala Likert nih. Anak-anak yang kuantitatif pasti familiar ya menggunakan skala Likert. Ini sama, kalau tadi adalah proposalnya ya, proposal penyuluhan, kalau ini adalah laporannya. Laporannya juga harus ada pendahuluan, ada landasan teori, ada indikatornya, kemudian rancangan evaluasi yang seperti apa, gambaran umumnya gimana, hasilnya gimana, dan kesimpulan. Ini masuk ke dalam laporan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan. Jadi seorang penyuluh itu, pertama kali kalian mau bikin penyuluhan atau kegiatan penyuluhan itu harus membuat program penyuluhan dulu. Jadi programnya apa?
Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan hasil. Ini beberapa teori yang harus diperhatikan. Kemudian ternyata penyuluh itu juga sangat familiar dengan berbagai jenis karya tulis. Jadi ada yang namanya karya tulis ilmiah, ada karya tulis populer, dan ada juga terjemahan. Nah, kegiatan pembuatan laporan itu juga kita masukkan ke dalam karya tulis. Jadi kita bikin laporan nih, laporan-laporan tadi itu bisa masuk ke dalam kategori karya tulis yang dibuat oleh seorang penyuluh pertanian fasilitator. Kemudian selanjutnya adalah gimana sih menentukan topik yang baik. Nah, ternyata seorang penyuluh pertanian ketika membuat karya tulis yang baik harus sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Jadi yang tahu kondisi daerah dan wilayah itu adalah seorang penyuluh. Jadi nanti ketika kalian datang ke sebuah desa, itu apa yang terjadi dalam desa tersebut tuh yang tahu itu ya penyuluh. Kita harus sebagai seorang penyuluh itu harus tahu gitu ya, di sana itu apa nih masalahnya. Kalau sekarang kan yang lagi rame di peternakan adalah penyakit mulut dan kuku. Biasanya nanti seorang penyuluh peternakan ya harus tahu ya gimana atau apa yang terjadi, berapa banyak ternak yang sakit dan sebagainya. Itu contohnya penyuluh pertanian, penyuluh yang di bidang peternakan. Nah sama kalau di pertanian gimana? Ada nggak penyakit tertentu di kawasan tersebut? Atau jangan-jangan sedang terserang hama? Seperti apa nih permasalahannya itu bisa dimasukkan atau merupakan syarat penentuan topik yang tepat ya untuk seorang penyuluh pertanian. Kemudian harus menarik untuk dikaji, serta harus sesuai dengan minat dan dikuasai oleh penyuluh. Jadi ketika kita membuat sebuah karya tulis, maka dia harus sesuatu yang dikuasai oleh seorang penyuluh. Jadi itulah kenapa seorang penyuluh pertanian itu dia punya step-stepnya. Jadi pertama fasilitatornya dulu, kemudian supervisor dan advisor. Jadi kalau misalnya seorang penyuluh itu biasanya baru awal banget, biasanya dia akan belajar dulu seperti apa sih membuat program penyuluhan. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba disuruh menangani permasalahan-permasalahan yang dia belum pernah kuasai sebelumnya, begitu. Kemudian bagaimana cara mengungkapkan data hasil karya tulis gitu kan? Oh, ternyata yang paling penting di sini adalah di sini ada penyimpulan penyampaian pembandingan hasil sebaiknya disampaikan di akhir penulisan hasil penelitian dan pengkajian. Jadi apabila terdapat perbedaan hasil. Jadi misalnya saya melihat di desa saya ini masalahnya apa. Kemudian saya menyimpulkan kalau misalnya mengalami ada penyakit A gitu ya, harus diberikan dosis sekian-sekian-sekian. Ternyata ada karya tulis lain, ilmiah lain yang menyatakan dosisnya berbeda dengan dosis yang kita terapkan. Nah, disitulah kita harus menuliskan pembandingnya atau hasil kesimpulannya itu ditaruh di bagian akhir. Jadi nanti disampaikan ada terdapat perbedaan. Kalau yang punya kami itu seperti apa, kemudian perbedaan dari tulisan atau karya tulis yang dari pihak lain itu seperti apa. Jadi di situ nanti pembaca itu bisa jadi tahu gitu loh, bahwa oh ternyata memang ada berbeda hasil. Dan itu bukan sesuatu hal yang salah. Jadi kayak kalian bikin penelitian TA itu kan selalu ada ini ya, selalu ada apa tuh perbedaan. Misalkan kesimpulannya A, ternyata penulis ini nggak sama gitu. Jadi itu ada wajar gitu untuk dituliskan. Sampai di sini bisa saya lanjutkan atau ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai materi ini nih. Masih aman? Semoga nggak tidur ya. Ini materinya banyak nih. Ada nanti akan ditanya 50 pertanyaan dan semuanya sekitaran yang saya sampaikan dan yang Pak Holik sampaikan. Ada pertanyaan belum sampai di sini? Belum? Masih clear? Kalau masih clear, oke, kita lanjutkan lagi. Jadi di dalam membuat kerangka penulisan tuh ada aspek what and where. Jadi apa dan di mana gitu. Itu yang harus sama ya. Apa nih yang akan dibahas dan kemudian di mana tempatnya gitu. Itu juga masuk. Kemudian
ini beberapa implementasi pertanian, ini tergantung juga sih, tergantung kalian. Ini contoh ya, contoh implementasi pertanian adalah penanaman varietas kedelai tahan salin di lahan pesisir. Kemudian ini ada caranya. Ada pre-treatment-nya, kemudian penanaman dengan fungisida, metode seleksi nih. Ini contoh-contoh implementasi pertanian aja yang bisa saya bahas. Kemudian contohnya lagi, misalkan ada penanaman padi gogo di lahan kering. Ternyata dengan kebutuhan benih 2 kali lebih banyak dibandingkan padi sawah. Ternyata ini yang membedakan antara teknik penanaman padi gogo dengan teknik penanaman padi sawah. Kemudian ada juga misalkan teknik panen jagung benih, itu juga ternyata menentukan keuntungan dari usaha tani. Apakah usaha tani jagung itu bisa untung apa tidak, itu ternyata tergantung juga dari teknik panen dari jagung tersebut. Tuh, ini contoh-contoh implementasi aja. Kemudian kalau tadi kita kenal dengan namanya Sarasehan adalah sesi diskusinya ya, seorang penyuluh pertanian satu dengan penyuluh yang lain. Ada juga namanya teknik anjang sana. Jadi anjang sana ini adalah berkunjung ke rumah petani. Jadi seorang penyuluh itu selain dia ikut Sarasehan, dia juga melakukan anjang sana. Jadi main gitu ke rumah petaninya. Kemudian kita kenalan juga dengan kelompok tani. Jadi kelompok tani ini adalah wadah belajar. Jadi kelompok tani yang baik itu biasanya akan saling mensupport satu dengan yang lainnya. Jadi saling tahu gitu bagaimana sih pengetahuannya, kemudian keterampilannya antara satu petani dengan petani yang lainnya. Kemudian yang terakhir di materi ini adalah mengenai kertas gambar nih. Kertas gambar merupakan bahan media yang tercetak manual. Jadi di kertas gambar ini biasanya seorang penyuluh itu akan membuat gitu ya, misalnya bagaimana pola pertanian yang baik. Misalnya apakah mau pakai monokultur atau pakai apa, bisa dia akan menggambar pola-polanya. Atau dia mau melihat potensi wilayahnya, kemudian digambarkan secara manual terlebih dahulu ya. Misalkan daerah A ini potensinya jagung, daerah B ini misalkan padi dan sebagainya. Sampai di materi ini, apakah ada yang mau ditanyakan nggak nih dari asesi, calon asesi nih? Masih join semua kan? Masih, Bu. Aman, Bu. Masih ya? Oke. Masih, Bu. Kalau masih, saya mau menyampaikan beberapa hal. Jadi, yang tadi itu adalah materi teori. Jadi, teori-teori yang saya sampaikan tadi, itu tolong dipelajari lagi ya, yang sudah saya sampaikan ini. Kemudian apa aja sih yang kalian kerjakan gitu selain mengerjakan pilihan ganda, itu adalah masing-masing orang harus membuat 4 dokumen. Ini bersifat wajib ya. Dokumen ini bisa berupa draft. Jadi nanti ketika kalian lebih enak lagi kalau udah selesai sih. Jadinya bisa sekaligus diceritakan gitu ya programannya. Bisa juga berupa draft dan penyempurnaannya pada saat pelaksanaan uji kom juga boleh. Cuman kalau kalian pengen cepat selesai, itu lebih enak kalau sudah selesai semuanya, kemudian tinggal penyempurnaan sedikit aja, jadi nggak terlalu banyak hal yang dirubah begitu. Nah, saya sampaikan dulu. Ada 4 dokumen. Dokumen ketiga dan dokumen keempat. Jadi kalau boleh saya tulis nanti saya sampaikan di grup ya. Yang pertama adalah dokumen rumusan keadaan, kemudian yang kedua adalah dokumen rencana kegiatan penyuluhan, kemudian yang ketiga adalah sinopsis yang disampaikan oleh Pak Holik tadi, dan yang keempat adalah lembar persiapan menyuluh atau kita sebut juga dengan LPM. Nah, yang pertama kali kita kerjakan adalah membuat yang namanya rumusan keadaan seperti ini. Nih. Jadi masing-masing anak, tadi kalau bisa ditentukan aja koordinatornya bareng-bareng ya, rembuk bareng-bareng, kemudian menentukan desanya dulu. Jadi setiap anak harus memiliki desa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini contohnya saya ngambilnya di desa Karangbendo. Nah ini adalah potensi wilayah deh. Ini dicari di data-data desa, atau di BPS boleh, atau di Banyuwangi kap.go.id juga boleh. Silakan dicari. Jumlah penduduknya berapa? Nih, berapa orang jumlah penduduknya? Kemudian luas wilayahnya itu berapa hektar?
Nah, ini data asli ya. Kemudian lahan pertaniannya berapa nih? Ini semua bersifat dengan data. Jadi yang di sini itu data-data yang harus kalian cari. Jumlah penduduknya berapa, luas wilayahnya, kemudian lahan pertaniannya berapa, ada nggak luas pemukimannya, luas jalannya, luas makam. Nah, yang di sini dia bersifat opsional. Jadi Ibu cuman ada lahan pertanian sama luas pemukiman sama luas jalan, Bu. Luas makam sama fasilitas umumnya nggak ada, juga nggak masalah. Jadi yang penting di dalam rumusan keadaan dia harus ada data kuantitatif. Jadi nggak boleh cuman apa ya, cuman kualitatif aja. Itu nggak diperbolehkan. Jadi harus ada kuantitatifnya. Nah, kemudian di sini ada persentase petani berdasarkan komoditinya. Ternyata ketahuan di sini ada petani jagung yang paling banyak yaitu 74%. Padi yang paling banyak yaitu 74%. Kemudian 15%-nya adalah jagung dan 11%-nya adalah tembakau. Ini pun dicari. Jadi kalian juga mencari komoditas apa nih yang paling banyak. Dan minimal ada 3 komoditas. Jadi nggak boleh cuman ada padi aja gitu. Jadi minimal ada 3 komoditas utama. Apakah padi jagung tembakau, ataukah padi jagung buah naga dan sebagainya, silakan dicari sesuai dengan desa yang kalian pilih. Kemudian sampai sini bisa dipahamin ya, yang rumusan keadaan awal ini sampai sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini tadi saya ada curah hujan. Curah hujannya berapa nih? Oh, ternyata curah hujannya sekian. Kemudian yang tertinggi pada bulan Desember dan curah hujan terendah pada saat bulan Juni. Nah, komoditas unggulan ini yang perlu kita cari. Ada padi, kemudian jagung, serta tembakau. Serta data. Jadi di dalam rumusan keadaan ini adalah data-datanya yang perlu. Di jumlah petani padinya berapa persen nih? Sebanyak 74% dengan luas lahan 350.000 hektar dengan produktivitas yang tinggi yaitu 6,5 ton per hektar per tahun. Data-data ini bisa kalian cari juga di berita-berita. Jadi memang misalnya kesusahan ya. Bu, saya nggak tahu Bu berapa produktivitasnya di desa itu, kan bisa cari berita misalkan. Di desa ini kebetulan saya kan tadi di Desa Karangbendo ya. Desa Karangbendo itu berapa sih produktivitasnya? Kemudian ada masalah apa? Nah, ini di sini muncul nih yang warna kuning. Permasalahan yang dialami oleh seluruh petani adalah belum menguasai metode pengeringan yang baik sehingga menyebabkan rendahnya harga jual dikarenakan kadar air yang masih tinggi, di mana kadar air yang baik dan diinginkan oleh industri adalah 13-15%. Jadi ada gap-nya. Jadi di sini kadar airnya berapa, kemudian masalahnya apa. Ini yang untuk tanaman padi. Begitu juga dengan tanaman jagung. Tanaman jagung ini ternyata ada permasalahan juga. 85% dia memiliki penyakit bulai pada tanaman jagung. Dikarenakan belum menguasai cara mengatasi penyakit bulai pada tanaman jagung. Jadi selalu ada persentase di dalam kalimat-kalimat ini. Kemudian yang tembakau juga 11% dengan produktivitas yang masih rendah yaitu 1,2 ton per hektar. Kenapa kok rendah? Ternyata disebabkan oleh serangan hama ulat pupus yang dialami oleh semua petani tembakau di Desa Karangbendo. Nah, ini. Produktivitas tersebut masih dapat ditingkatkan hingga 1,8 ton per hektar jika permasalahan hama dapat terselesaikan. Jadi di sini adalah apa nih yang harus dilakukan? Ternyata kalau misalnya petani itu bisa menyelesaikan permasalahan hama, ternyata ini produktivitas dari tembakau akan naik. Awalnya 1,2 ton menjadi 1,8 ton per hektar. Nih, sampai di rumusan keadaan ada yang ditanyakan atau belum nih dari Asesi? Oke, kalau udah saya lanjut ya. Aman, bagaimana nih anak-anak nih? Udah bisa paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan?
Jadi kalau di rumusan keadaan ini, dia harus data ya, harus ada datanya. Jadi setelah kalian menentukan desa apa, itu harus muncul nih berapa jumlah penduduknya, luas wilayahnya berapa, kemudian lahan pertanian apa saja, itu dia harus muncul semuanya nih. Sampai ke permasalahan. Jadi permasalahannya apa saja sih permasalahannya. Kemudian kalau misalnya masalah ini ditangani, itu gimana gitu, itu harus muncul semua di dalam rumusan keadaan. Nah, setelah itu yang pertama ya, itu rumusan keadaan. Kemudian dokumen yang kedua adalah dokumen rencana kegiatan penyuluhan. Nah, ini nanti saya berikan nanti saya berikan tabel ini ya, yang dalam bentuk kosongan. Jadi kalian bisa ngisi langsung di tabel tersebut. Jadi di sini adalah rencana kegiatan penyuluhannya. Jadi apa nih yang mau dilakukan? Ini diambil dari rumusan keadaan tadi. Jadi kan tadi itu ada 3 komoditas utama. Ada padi, kemudian ada jagung, ada tembakau. Nah, ternyata dari 3 komoditas utama itu, tinggal kalian pilih satu komoditas yang paling mau ditentukan gitu. Jadi misalkan apa tuh namanya, tadi fokusnya adalah padi gitu ya. Padi itu rumusan keadaannya diambil dari rumusan keadaan yang tadi kita ambil gitu. Tinggal di copy paste aja nih. Jumlah petani padi sebanyak 74% dengan luas lahan sekian, dengan produktivitas yang tinggi, yaitu rata-rata ini diambil dari rumusan keadaan yang sudah dirancang tadi. Kemudian tujuannya apa? Nah, ini tujuannya harus terukur, misalkan karena tadi apa namanya meningkatnya jumlah petani yang menerapkan metode pengeringan gabah yang baik. Karena tadi di rumusan keadaan itu belum ada petani yang menerapkan pengeringan yang baik. Jadi di sini ada keterukuran dari 0% menjadi 20%. Sehingga kadar airnya meningkat nih dari 20 sampai 22% menjadi 13 sampai 15%. Nih, jadi dia menurun ya kadar airnya, karena kan semakin banyak kadar air di suatu komoditas tidak semakin baik. Nah, ini contohnya. Kemudian apa masalahnya? Masalah ini pun diambil dari rumusan keadaan yang sudah disampaikan tadi. Jadi permasalahannya apa? Permasalahannya adalah seluruh petani belum menguasai metode pengeringan yang baik. Nah, ini disampaikan. Jadi harus match ya antara yang poin 2, 3, dan 4. Ini ternyata belum menguasai metode pengeringan yang baik sehingga menyebabkan harga jual gabah keringnya itu turun. Jadi rendah nih harga jualnya. Karena kadar air yang baik itu seharusnya 13 sampai 15%, sedangkan di sini adalah 20 sampai 22%. Sampai di sini bisa dipahamin maksudnya? Paham, Bu. Paham ya? Jadi poin 2, 3, dan 4 ini semua diambil di rumusan keadaan. Jadi nanti asesor itu akan mengecek sama nggak sih antara rumusan keadaan kalian, kemudian rencana kegiatan penyuluhannya, sampai ke sinopsis dan LPM. Jadi harus konsisten. Kalau misalkan di awal itu yang paling banyak dan kalian pilih itu adalah padi, otomatis nanti di dalam rencana kegiatannya pun kalian ngambilnya padi. Jangan sampai paling banyak misalnya adalah tembakau, tapi kalian ngambilnya padi, itu kan nggak match. Jadi diambil yang match begitu. Kemudian yang tabel berikutnya, khusus yang sasaran ini kalian menentukan jumlah orangnya. Jadi kebetulan kan saya ngambilnya adalah metode pengeringan gabah yang baik. Nah, ternyata di sini saya buat 10 orang wanita tani. Kenapa kok wanita tani? Karena saya merasa bahwa
dan itu diungkapkan di dalam alasan. Jadi nanti ketika kalian menjelaskan ya ke asesor, kemudian saya menetapkan wanita tani sebanyak 10 orang, itu alasannya kenapa? Ini contoh alasan yang bisa saya sampaikan adalah karena kegiatan pengeringan gabah itu misalnya banyak dilakukan oleh wanita tani, sehingga saya merasa bahwa wanita tani ini penting untuk diikutkan di dalam kegiatan penyuluh pertanian. Begitu, ini ada alasan-alasan tertentu. Kemudian ada taruna tani. Saya membutuhkan taruna tani 2 orang. Jadi taruna tani 2 orang itu, yang taruna tani itu berarti yang masih remaja begitu ya, bukan petani dewasa. Jadi ternyata 2 orang aja sudah cukup karena mereka yang penting tahu bagaimana cara mengeringkan gabah yang baik. Kemudian saya juga membutuhkan petani dewasa nih. Petani dewasa saya membutuhkan 10 orang. Karena saya merasa bahwa ternyata di dalam kegiatan pengeringan gabah itu yang paling banyak melakukan pengeringan adalah wanita tani dan petani dewasa itu sendiri. Sampai sini bisa paham ya maksudnya ya? Jadi angka ini kalian yang menentukan. Yang penting itu angka ini rasional dan masuk akal. Jadi biasanya nanti asesor akan menanyakan, kenapa sih kok 10? Kenapa cuma 2? Kenapa kok lebih banyak yang dewasa dibandingkan yang taruna? Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat demonstrasi adalah seperti itu. Jadi yang penting kalian itu udah tahu gitu siapa sasarannya. Kemudian misalkan kalian ngambil permasalahannya adalah mengenai panen. Panen paling banyak dilakukan oleh wanita dan petani dewasa. Ya sudah, berarti memang lebih banyak jumlah wanita tani dan petani dewasa dibandingkan dengan taruna taninya. Sampai di sini bisa dipahamin ya? Aman, clear? Mau tanya, Iya, silahkan, Evita. untuk apa contoh data sasaran itu disesuaikan di lapangan atau gimana, Bu? Datanya disesuaikan dengan lapangan. Benar banget. Datanya disesuaikan dengan lapangan yang ada. Jadi kalau kalian melihat rumusan keadaan ini, dilihat nanti keadaannya gimana. Misalnya banyak yang terkena penyakit apa, ya sudah, berarti nanti program penyuluhannya adalah misalnya untuk penyembuhan penyakit tersebut gitu. Gitu ya Evita ya. Baik, Bu. Kalian bisa mencari inspirasi dari berita-berita yang ada, itu boleh juga. Misalkan kesusahan, tapi saya rasa 9 hari kayaknya cukup ya untuk menggali data apa yang mau dilakukan penyuluhan. Yang penting itu ada data-data kuantitatifnya. Kalau memungkinkan, kalian bisa main ke kepala desanya buat ngobrol aja berapa orang petaninya, kemudian berapa jumlah luas lahannya gitu. Itu untuk menjadi dasar awal ya. Atau yang sudah TA, kalian bisa ngambil daerah tempat tugas akhir kalian masing-masing, itu juga diperbolehkan karena kan datanya udah di awal udah ada ya, jadi bisa ditambahkan aja. Jadi itu namanya pelaku utama. Jadi pelaku utama itu adalah petani, mulai dari wanita tani, kemudian taruna tani, kemudian petani dewasa. Kemudian pelaku usaha ini saya mau 2 orang pelaku usaha siapa aja, karena di sini saya adalah ingin menjelaskan mengenai teknik pengeringan gabah yang baik, maka di sini 2 orang ini akan saya ajak misalnya industri benih. Jadi pelaku usaha itu adalah dari industri. Tentu bisa harus disampaikan 2 orang ini adalah industri benih, khususnya benih padi. Karena saya pengen petani itu tahu bagaimana benih padi yang baik. Ini contohnya seperti itu. Jadi nanti di sini harus kalian sampaikan gitu, apa pelaku usahanya itu siapa dan alasannya apa gitu, kenapa mengambil pelaku usaha tersebut. Kemudian petugasnya, saya merasa petugas penyuluhnya itu cukup 1 orang saja. Jadi totalnya di sini kan nanti ada 25 orang. Kenapa kok 25 orang? Karena 25 orang ini sudah cukup nih, dan tempatnya juga sudah cukup untuk 25 orang. Gitu. Kalau misalnya dirasa kayaknya kebanyakan deh 25 orang, yaudah saya mau buat 20 aja, ini tinggal dikurangin aja berapa-berapa sesuai dengan yang kalian inginkan. Atau misalnya saya mau tempatnya di ini kok, di mana, di aula atau di balai desa, jadi nggak masalah 50 orang, juga nggak apa-apa juga, ini tinggal ditambahkan aja gitu. Gitu ya.
Oke, kemudian kita lanjut lagi. Jadi setelah kita tahu nih apa namanya pelaku utamanya siapa, kemudian membutuhkan petugas siapa, yang berikutnya adalah materinya apa. Jadi yang dituliskan itu materi ininya aja, poin-poinnya. Materinya adalah mengeringkan padi menggunakan metode yang baik dan benar. Kemudian untuk mengeringkan padi dengan metode yang baik dan benar itu saya butuh mengukur kadar air gabah. Kemudian saya butuh mengeringkan gabah menggunakan sinar matahari dengan cara penjemuran. Nih, ini contoh ya. Jadi kita masukkan aja materi-materinya. Kemudian saya pakai metode apa? Oh, ternyata metode yang dipakai adalah metode ceramah, kemudian diskusi, kemudian demonstrasi. Dilakukan selama 1 kali. Jadi ini adalah volume kegiatan. Jadi kegiatan program atau penyampaian kegiatan penyuluh pertanian ini ternyata dilakukan cukup 1 kali di rumah Ketua Kelompok Tani Terong Gelati. Ini nama kelompok taninya. Pada bulan Februari, kemudian sumber biayanya adalah menggunakan sumber biaya APBD dan swakelola. Ini contoh ya. Kemudian penanggung jawabnya adalah kepala atau sekretaris desa. Dan yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian. Di sini adalah penyuluh. Jadi yang dokumen kedua ini adalah dokumen yang harus kalian sampaikan nanti. Dan biasanya nanti asesor itu akan menanyakan alasan-alasan kenapa menentukan ini. Apakah benar cukup 1 kali untuk menjelaskan mengenai pengeringan. Misalnya kalian rasa kayaknya cukup deh orang cuma mengeringkan gabah secara manual ya, kemudian menggunakan sinar matahari, itu cukup diajari dengan 1 kali pertemuan saja, itu juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan, Bu, saya itu masalahnya adalah ingin mengajarkan tentang pemupukan yang baik gitu, tepat dosis, tepat waktu misalkan. Nah itu berarti nggak cukup Bu kalau cuma 1 kali. Nah ini boleh juga diganti berapa kali yang kalian anggap penting. Tuh. Jadi cuman yang harus diperhatikan di dalam pembuatan dokumen yang kedua ini adalah alasan-alasan yang harus bisa dikemukakan oleh masing-masing asesi. Kenapa kok menentukan itu gitu? Apakah benar cukup ceramah, diskusi, dan demonstrasi? Oh saya nggak mau demo, saya cukup ceramah dan diskusi aja ya, berarti nanti dihilangkan. Kemudian kalau bulan terserah ya. Itu aja sih kayaknya yang di dokumen yang kedua. Sampai dokumen 1 dan dokumen kedua, apakah ada yang ditanyakan dari asesi? Jadi nanti ini kalian saya berikan kosongan tabelnya, kemudian jadi nanti materi yang di PPT itu saya berikan, bisa kalian pelajari. Kemudian, tetapi pada saat pelaksanaan tes tertulis, itu dikumpulkan semua entitasnya di bagian depan ya. Jadi nggak boleh open book pada saat tes tulis. Nah, pada saat pembuatan ini, itu boleh juga kalian open book, kemudian buka, kalau merasa laptop penting, dibawa aja boleh. Jadi, nanti kita bagi waktunya. Tes tulis itu close book, tapi pada saat demonstrasi dan pada saat pelaksanaan, kemudian bikin dokumen, itu dia bersifat open book. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Apa yang mau dilakukan nih untuk Septikomnya? Jadi sambil saya wrap up ya. Yang pertama nanti kalian mengerjakan 50 soal pilihan ganda dalam bentuk tes tulis. Materinya apa? Materinya seperti yang sudah disampaikan tadi ya sama saya sama Pak Holik. Kemudian di demonstrasi, observasi demonstrasi itu ada 4 dokumen utama. Jadi 4 dokumen pertama adalah rumusan keadaan, kemudian adalah rencana kegiatan penyuluhan, kemudian ketiga adalah sinopsis, dan yang keempat adalah lembar persiapan menyuluh. Jadi nanti seluruh dokumen-dokumen yang keempat ini
akan saya berikan tapi dalam bentuk kosongan. Jadi LPM-nya hanya berbentuk tabel-tabelnya aja gitu ya. LPM-nya tabel, kemudian sinopsisnya juga dalam berbentuk tabel tapi kosong. Nanti silakan disampaikan aja. Kemudian rumusan keadaan juga gitu. Gitu ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan nggak nih dari asesi? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Tapi ini tidak terkait dengan materi, cuma saya ingin menanyakan itu. Ini Putus-putus sih suaranya. Kami dulu semester praktek. Dulu kan kita sempat disuruh buat tugas menyuluhkan itu juga, atau Bu, waktu magang. Apa itu sama kayak itu apa beda, Bu? Tugasnya? Iya. Tugasnya beda, karena ini uji kompetensinya. Tapi kalau misalkan kalian mau, kalian dulu apa tuh prakteknya di mana ya? Bukan Bu, yang dimaksud sama Ridho itu dulu pas kita masih magang kerja industri, itu kan disuruh pulang untuk melakukan uji kompetensi. Nah, itu apa beda sama yang ini? Sebenarnya sama sih. Berapa orang ya yang sudah melakukan uji kompetensi? Boleh saya? Itu dulu satu angkatan, pokok kalau nggak salah itu 5 orang saja yang nggak ikut, Bu. 5 orang. Kalau di sini berarti siapa nih yang belum dapat? Yang belum ikut siapa? Yang belum ikut, kalau nggak salah itu Rio salah satunya, Bu. Kalau yang saya, Bu. Lainnya ini berarti udah belum ya? Yang lainnya ini udah berarti? Udah dapat uji kom semua? Kebanyakan sudah, Ibu. Tapi di data saya kok beda ya? Itu di foto. Di data saya pas kalian tahun 2021 kan ya berarti ya? Selip ano? Coba ya kita lihat ya. Yang sudah contohnya. Contohnya siapa yang udah? Yang udah siapa contohnya? Saya coba cek namanya. Yang udah tadi namanya siapa ya? Saya, Bu, Ahmad Ridho. Dulu asesornya siapa ya, Dek ya? Pak Danang, Bu, dulu. Itu 2000 berapa? 2021 kan ya? Iya kayaknya, Bu. Tapi kok 2020, Bu. Oh, 2020. Oh, 2020. Coba saya cek dulu. Nggak ada itu, Dek. Dulu pulang tahun 2021 kan ya, kalau nggak salah ya. Ada lagi nggak nama lain? Coba saya 2020, Ibu. Kalau nggak salah itu bulan Oktober. Oktober. Coba saya cari juga deh. Siapa tahu saya yang salah.
Atau bukan 2019 kan? Bukan Ibu, masalahnya itu pas waktu kita MKI. Berarti 2020. 2020. Ahmad Ridho. Ini kalau saya lihat ya, di data saya, itu kalian uji kom gitu kan? Kayak yang sekarang kita lakukan. Pernah dapat pembekalan juga ya berarti ya? Iya, sudah pernah. Persis kayak yang saya lakuin ini kan ya? Nggak sampai yang buat itu, Bu. Dokumen itu nggak sampai yang kayak yang sekarang sih, Bu. Dulu itu cuma suruh buat program sama presentasi sama Beda ya modelnya ya? jawab. Oh, beda, Bu. Apa itu lanjutan apa gimana? Cuma gitu aja sih Sebenarnya pertanyaan saya. sebenarnya sih sama. Cuman kalau saya cek ya di sini ya, di tahun 2021 jadi data kalian itu saya lihat ya di 2021 itu nggak ada. Berarti kan 2020, kalian Ibu. itu 2021 ya, coba. Kalau saya cek yang 2020 itu adalah angkatannya Hapsari, Desya, gitu-gitu, Yeko. Itu nggak ada kalian juga. Jadi kalau berdasarkan data saya, itu kalian belum ikut uji kom. Coba, selain Ahmad Ridho, siapa lagi yang pernah merasa pernah ikutan? Saya juga sudah, Ibu. Rendra. Saya juga udah, Bu. Saya juga, Bu. Kalau nggak salah dulu itu Oktober tanggal 19 sampai tanggal 19 20, Bu. 2020. Oktober tanggal 19 sama tanggal 20 2020. Oke. Bener kan kita 19 Oktober sampai 20. Itu berarti kan tapi pesertanya kok nggak ada sih, Rendra? Coba saya cek lagi. Oh, ini mungkin. Kalau Danang, oh iya bener kan udah ya. Berarti siapa yang belum ya? Di antara 60 itu, oh nanti gini aja. Di antara 60 yang kalian sudah merasa sudah pernah dapat, tolong ditulis ya. Ditulis misalkan data yang sudah mengikuti pelatihan uji kom gitu. Tulis aja namanya ya. Nanti saya cek. Oke? Siap, saya Bu. coba cross check juga. Jadi nanti yang belum aja yang kita pastikan. Gitu ya. Jadi kalau yang udah nggak usah ikut lagi. Tapi kan udah ikut pembekalan, jadi nggak apa-apa. Dapat info lagi. Oke. Makasih banyak ya. Saya akhiri ya untuk pra-assessment pada siang hari ini. Mohon maaf pada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.